kabar sahabat Premier? Salam sehat, selamat bergabung bersama saya Catherine dalam program Premier Today, sebuah program yang akan mengulas fakta-fakta terkait dunia kesehatan. Nah, sahabat Premier, terdapat sebuah studi medis yang menunjukkan bahwa sekitar 4% anak sekolah di Indonesia mengalami ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau yang sering kita kenal juga sebagai gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Nah, hal ini tentu membuat banyak orang tua merasa khawatir ketika melihat anak mereka berperilaku sangat aktif dan juga sulit diatur. Namun, apakah semua anak yang aktif bisa dikategorikan sebagai anak yang hiperaktif? Nah, untuk menjawab pertanyaan seputar hiperaktivitas tersebut, kita langsung saja simak tayangan berikut ini. Jadi ADHD ini kita harus melihat dari kriterianya tentunya. Nomor satu, kriterianya pertama adalah onset diagnosis harus dilihat dari usia. Nah, usia diagnosis adalah dari antara usia 6 tahun sampai 12 tahun. Itu adalah pertama-tama kriteria diagnosis. Yang kedua, ADHD itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah attention deficit AD. Nah, dia itu harus adanya kekurangan dari fokus ya, atau anak zaman sekarang kita menyebutnya sebagai gagal fokus. Nah, kita bisa melihat. Jadi, misalnya kita lihat nih, si anak ini misalnya guru nih lagi memberikan penjelasan. Seakan-akan anaknya tidak bisa mendengarkan dengan baik. Tapi ternyata sebenarnya bukan dia nggak bisa mendengarkan, tetapi dia kemampuan untuk mendengarkannya tidak bisa terlalu lama. Jadi dia memang kekurangan bagian dari mendengarkan. Ini adalah bagian dari AD. Nah, tapi ada juga komplement lain, yaitu hyperactive disorder. Jadi dia ada stimulus lain yang di dalam badannya itu terlalu berlebihan. Contohnya adalah motorik. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, si anak lagi duduk tapi tangannya goyang-goyang terus misalnya. Atau kakinya goyang-goyang terus kayak menjahit gitu ya. Nah, itu dia bagian dari stimulus motorik. Jadi dia harus ada dua komponen tadi. Tapi tidak sampai di situ saja. Dia harus mengalami problem ini di dua tempat. Misalnya di sekolah dan di rumah misalnya. Atau di rumah dan di tempat les. Nah, dia tidak bisa hanya di satu tempat. Kalau dia mengalami ini di dua tempat, dia baru bisa disebut ADHD. Dan tidak hanya di sini saja, dia harus mengalami ini selama minimal 6 bulan dan harus mengganggu fungsi sosial. Kalau si anak mengalami seluruh kriteria ini, baru si anak dapat disebut dengan ADHD. Sahabat Premier, kita beralih ke fakta kesehatan lainnya, kali ini seputar penyakit dalam. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Global Listing, tercatat bahwa penderita penyakit MAH usia muda, yakni usia mulai dari 17 hingga 24 tahun, mengalami peningkatan drastis dari 22% ke 36%. Kebanyakan dari mereka merupakan kalangan mahasiswa dan juga first jobber. Pemicu gangguan yang mereka alami disebabkan oleh adanya kebiasaan mengkonsumsi jajanan zaman now yang berpotensi memicu gangguan lambung, salah satunya penyakit yang kita kenal sebagai penyakit MAH. Riset Global Listing mencatat penyakit MAH meningkat drastis dari 22% ke 36% pada kategori usia 17 sampai 24 tahun. Sebagian besar dari mereka memiliki kebiasaan mengonsumsi jajanan zaman now yang berpotensi memicu gangguan lambung seperti sakit MAH. Beberapa makanan tersebut antara lain seblak, mie instan pedas, dan sejenisnya. Jadi apakah makanan kekinian dapat menyebabkan MAH di usia muda? Jadi karena begini, pola makan yang tidak seimbang, tidak tepat, terutama jenis makanan yang merangsang iritasi asam lambung, itu memang sering kali menyebabkan penyakit MAH. Nah, alangkah baiknya kalau kita bisa mencegah itu, atur pola makan, pilih makanan yang sehat, biar penyakit MAH tidak muncul ke kita. Sahabat Premier, demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Catherine, sampai bertemu di episode Premier Today selanjutnya dengan fakta-fakta kesehatan menarik lainnya. Sampai jumpa.